Akhir pekan ini menandai berakhirnya keterlibatan Barcelona dalam proyek Super League. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Presiden Barcelona, Joan Laporta, melalui pernyataannya kepada media. Ia menegaskan bahwa proyek yang sempat disebut sebagai revolusi sepak bola itu tidak bisa dijalankan. Laporta menilai Super League justru berpotensi membebani keuangan klub. Menurutnya, memaksakan proyek yang hanya menguras kas Barcelona adalah keputusan yang tidak masuk akal. Selain alasan finansial, Laporta juga mengungkap adanya faktor emosional di balik keputusan tersebut. Hubungan Barcelona dengan Real Madrid disebut tidak harmonis, terutama di level institusi klub. Laporta menyebut suasana yang tidak kondusif dengan pihak Santiago Bernabéu membuat kerjasama lanjutan menjadi mustahil. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa Barcelona sudah menutup pintu untuk melanjutkan proyek Super League. Joan Laporta dikabarkan akan melepas jabatannya sebagai Presiden Barcelona dalam beberapa hari ke depan. Langkah ini dilakukan agar ia bisa kembali maju dalam pemilihan presiden klub yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang. Laporta sendiri menargetkan satu periode tambahan untuk memimpin Barcelona, namun peluangnya bertahan di kursi presiden sepenuhnya bergantung pada keputusan para sosias atau anggota klub. Menjelang pengunduran dirinya secara sementara, Laporta menyampaikan pesan terakhir melalui media resmi Barcelona. Salah satu fokus utama Laporta adalah proyek besar renovasi Spotify Camp Nou. Ia menegaskan bahwa stadion kebanggaan Barcelona tersebut merupakan proyek warisan terbesar dalam sejarah klub dan akan menjadi fondasi penting bagi masa depan Blaugrana. Real Madrid meraih kemenangan penting di lanjutan La Liga Spanyol. Los Blancos berhasil mengalahkan Valencia dengan skor 2-0 dan membawa pulang 3 poin krusial. Namun, sorotan usai laga tak hanya tertuju pada hasil pertandingan. Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, justru melontarkan pujian besar kepada Kylian Mbappe. Arbeloa menilai performa Mbappe berada di level yang sangat tinggi dan menyebut aura dan pengaruh Mbappe di lapangan mengingatkannya pada CR7 saat berada di masa keemasan bersama Real Madrid. Menurut Arbeloa, Mbappe kini berada di jalur yang tepat untuk menjadi legenda baru di Santiago Bernabéu. Bahkan, ia menyebut sang bintang asal Prancis punya semua syarat untuk melampaui pencapaian Cristiano Ronaldo bersama Real Madrid. Gelandang serang Chelsea Cole Palmer angkat bicara soal rumor kepindahannya ke Manchester United pada bursa transfer musim panas mendatang. Palmer menegaskan kabar tersebut tidak benar dan hanya sebatas rumor. Kepastian itu disampaikan Palmer dalam pernyataannya kepada BBC Sport. Ia memastikan tidak pernah berniat meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Manchester United. Palmer juga menyebut dirinya tidak terganggu dengan berbagai rumor transfer yang beredar. Menurutnya, ia memahami bahwa kabar tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Lebih lanjut, Palmer menegaskan belum memiliki keinginan untuk hengkang dari Chelsea dalam waktu dekat. Ia merasa nyaman bermain bersama The Blues di bawah asuhan Liam Rowe Senior dan masih ingin melanjutkan karirnya di Stamford Bridge. Manajer interim Manchester United Michael Carrick melontarkan pujian besar kepada Bruno Fernandes. Carrick menilai sang kapten punya peran yang sangat besar dan memberi dampak luar biasa bagi Setan Merah. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui MUTV, Carrick mengaku beruntung memiliki pemain seperti Fernandes di dalam skuad Manchester United. Ia menegaskan kontribusi sang gelandang tidak bisa dibahas secara singkat karena begitu besar pengaruhnya bagi tim. Michael Carrick menyebut Fernandes sebagai pemain istimewa yang mampu tampil konsisten di level tertinggi selama bertahun-tahun. Menurutnya tidak banyak pemain yang bisa menjaga performa seperti itu dalam waktu lama. Selain soal kualitas permainan, Carrick juga membantah anggapan bahwa Fernandes adalah pemain egois. Ia menegaskan sang kapten selalu mengutamakan kepentingan tim dan siap berkorban demi Manchester United. Langkah Arsenal untuk merekrut Sandro Tonali dipastikan tidak akan mudah. Laporan terbaru dari The Telegraph menyebut Manchester United ikut masuk dalam perburuan gelandang Newcastle United tersebut. Menurut laporan terbaru, Manchester United menilai Tonali sebagai kandidat kuat pengganti Casemiro di lini tengah. Pemain asal Italia tersebut dianggap memiliki kualitas besar dan sudah membuktikan kemampuannya di Premier League dalam 2 musim terakhirnya. The Telegraph juga melaporkan bahwa peluang Arsenal dan Manchester United untuk mendapatkan Tonali pada bursa transfer musim panas masih sama-sama terbuka. Di sisi lain, Newcastle United sebenarnya enggan melepas Tonali karena perannya yang sangat penting di lini tengah. Namun jika The Magpies gagal lolos ke Liga Champions musim depan, kondisi keuangan klub bisa terdampak. Situasi tersebut berpotensi memaksa Newcastle mempertimbangkan penjualan Tonali.
Laga Manchester United kontra Tottenham Hotspur pada akhir pekan lalu menjadi momen spesial bagi Tyler Fletcher. Gelandang muda setan merah itu akhirnya mencatatkan debut resminya bersama tim utama Manchester United. Tyler Fletcher merupakan putra dari legenda Manchester United, Darren Fletcher, dan selama ini dikenal sebagai salah satu pemain muda berbakat di akademi klub. Pada musim 2025-2026, Tyler sebenarnya sudah beberapa kali masuk dalam skuad senior Manchester United, namun ia belum mendapatkan kesempatan bermain. Penantian panjang Tyler akhirnya terbayar. Ia diturunkan pada menit-menit akhir pertandingan melawan Tottenham Hotspur, menggantikan Kobbie Mainoo, sekaligus menandai debut resminya bersama Manchester United. Manchester City menjaga peluang juara Premier League setelah meraih kemenangan penting di markas Liverpool. Hasil ini membuat jarak dengan pemuncak klasemen Arsenal semakin terpangkas dan menjaga Manchester City tetap dalam persaingan gelar. Menurut laporan terbaru, Guardiola menegaskan bahwa peningkatan kecil tidak akan cukup untuk mengejar Arsenal. Ia menyebut Manchester City masih terus berkembang, termasuk saat menghadapi laga kandang melawan Arsenal yang dinilai wajib dimenangkan. Namun Guardiola menegaskan, fokus utama Manchester City saat ini adalah terus berada di belakang Arsenal dan siap memanfaatkan setiap peluang jika rival mereka kehilangan poin. Inter Milan kembali menunjukkan dominasinya di Serie A setelah membantai Sassuolo 5-0 di laga tandang. Kemenangan ini membuat tim besutan Christian Chivu semakin telah 24 pertandingan, namun Chivu menolak merayakan terlalu dini. Menurut pelatih asal Rumania itu, pekerjaan tim menilai perjalanan menuju gelar masih panjang dan penuh tantangan. Ia menegaskan bahwa peluang timnya untuk meraih trofi musim ini belum bisa dianggap pasti, mengingat masih ada 14 pertandingan tersisa. Chivu menekankan bahwa secara teori masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum Inter benar-benar bisa mengangkat trofi. Lautaro Martinez menorehkan sejarah baru bersama Inter Milan. Penyerang sekaligus kapten tercatat sebagai pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah klub dengan 171 gol. Dengan torehan ini, Lautaro kini sejajar dengan legenda Roberto Bonisenya dan hanya Giuseppe Meazza serta Alessandro Altobelli yang berada di atasnya dalam daftar top skor sepanjang masa Inter Milan. Meski berhasil mencapai rekor impresif, Lautaro tetap rendah hati. Ia menegaskan bahwa kemenangan tim jauh lebih penting daripada pencapaian pribadi, menegaskan fokusnya tetap pada kesuksesan Inter Milan secara keseluruhan. Real Madrid menang atas Valencia di lanjutan La Liga, namun sorotan justru tertuju pada Dani Carvajal sebab kapten Los Blancos itu kembali tidak dimainkan dan terlihat kecewa usai pertandingan. Dalam pertandingan melawan Valencia, pelatih Arbeloa memilih menurunkan bek muda David Jimenez sebagai starter di posisi bek kanan. Meski Carvajal dan Trent Alexander-Arnold tersedia, pergantian baru dilakukan pada menit ke-76 dengan masuknya Trent menggantikan Jimenez dan Carvajal tetap duduk di bangku cadangan hingga laga berakhir. Menurut jurnalis Rodra, bek kanan berusia 34 tahun itu tampak kecewa karena kembali tidak mendapat menit bermain. Usai laga, Carvajal terlihat berbincang dengan pelatih kebugaran Antonio Pintus. Pintus mencoba memberi penjelasan dan menenangkannya, namun Carvajal tetap menunjukkan ekspresi tidak puas. Situasi ini kembali memunculkan tanda tanya soal posisi Carvajal di skuad utama Real Madrid.